Telaga Al-Haud, Telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alam akhirat, manusia melalui 9 tahapan sebelum masuk ke surga. Tahapan tersebut adalah 1. Padang mahsyar, 2. Pemberian syafaat, 3. Penyerahan kitab amal, 4. Yaumul hisab, 5. Yaumul mizan, 6. Telaga Al-Haud, 7. Ujian keimanan, 8. Titian Asy-Syirat, 9. Al-Qantarah, baru masuk ke surga. Sedangkan di padang mahsyar sampai Yaumul hisab sudah diuraikan terdahulu. Telaga Al-Haud. Telaga Al-Haud adalah telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Disebut juga Telaga Kautsar karena sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Setiap nabi memiliki telaga. Antara hadis-hadis tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga pada hari kiamat nanti, dan mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak orang yang mendatangi telaganya ya dari umatnya. Dan sungguh aku berharap kepada Allah Ta'ala bahwa akulah yang paling banyak orang yang mendatangi telagaku. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2443, At-Tabrani nomor 6881. Telaga Al-Haud, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sabda beliau dalam hadis lain, sesungguhnya aku akan berada di depan kalian ketika mendatangi telaga pada hari kiamat nanti, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Demi Allah, sungguh aku sudah melihat telagaku saat ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 6218 dan Muslim nomor 2296. Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku akan berada di depan kalian ketika mendatangi telaga pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang mendatanginya, maka dia akan meminum airnya, dan barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6643 dan Muslim nomor 2290. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan perkara-perkara yang wajib diimani pada hari kiamat, beliau berkata, pada hari kiamat ada telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan didatangi oleh umat beliau. Barang siapa yang meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Ibnu Katsir berkata, penjelasan tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memudahkan kita meminum dari telaga tersebut pada hari kiamat. Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah dikenal dan diriwayatkan dari banyak jalur yang kuat. Meskipun ini tidak disukai oleh orang-orang ahli bid'ah yang berkeras kepala menolak dan mengingkari keberadaan telaga ini. Gambaran telaga Al-Haud. Barang siapa yang meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya, sebagaimana hadis yang tersebut di atas. Sumber air telaga tersebut adalah sungai Al-Kautsar di surga yang Allah Ta'ala peruntukkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian mengetahui apa Al-Kautsar itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Ta'ala janjikan kepadaku. Padanya terdapat banyak kebaikan, dan airnya akan mengalir ke telagaku yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim nomor 400. Allah berfirman
dan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda tentang telaga Kautsar, airnya lebih putih dari susu dan baunya lebih harum dari minyak wangi misk kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, beliau SAW bersabda, dialirkan pada telaga itu 2 saluran air yang bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2300. Adapun gambaran air telaga tersebut adalah sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu dan baunya lebih harum dari minyak wangi misk kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6208. Dalam hadis lain, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan rasanya lebih manis dari madu. Hadis riwayat Muslim nomor 2301. Gayung tiba untuk mengambil air telaga tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Gayung-gayungnya adalah seperti bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6208 dan Muslim nomor 2292. Artinya, jumlahnya sangat banyak dan berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Bentuk telaga tersebut adalah sepersegi 4 sama sisi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih hadis riwayat Muslim nomor 2292. Orang yang terusir dari telaga Al-Haud, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan selalu mengikuti petunjuk yang beliau sampaikan. Adapun orang-orang yang berpaling dari petunjuk beliau sewaktu di dunia, maka mereka akan diusir dari telaga tersebut. Lihat keterangan Syekh Al-Utsaimin dalam Syahrul Aqidatil Wasiliyah 2/573. Dalam sebuah hadis Sahih Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dihalangi dan diusir dari telaga yang penuh kemuliaan ini. Riwayat Imam Bukhari nomor 6211 dan Muslim nomor 2304. Karena mereka selalu di dunia berpaling dari petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemahaman dan perbuatan bid'ah, sehingga di akhirat mereka dihalangi dari kemuliaan meminum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Lihat keterangan Syekh Saleh Al-Syekh dalam Syahrul Aqidatih Tahawiyah 1/460. Lihat keterangan Syekh Saleh Ali dalam Syahrul Aqidatih Tahawiyah 1/468. Ibnu Abil Bar berkata, semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridhoi Allah dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah pada hari kiamat nanti. Dan yang paling parah di antara mereka adalah orang-orang yang ahli bid'ah yang menyelisih pemahaman jemaah kaum muslimin, seperti orang-orang Khawarij, Syiah, Rafidah, dan para pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang berbuat zalim, yang melampaui batas dalam kezaliman dan menentang kebenaran, serta orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Kitab Syarh Ar-Zakani ala Muwatta
Imami Malik 1/65. Terlebih lagi, orang yang mengingkari keberadaan telaga Rasulullah SAW seperti kelompok Mu'tazilah, mereka termasuk orang yang paling terancam diusir dari telaga itu. Dan keterangan Syekh Saleh Ali Sheikh dalam Syahrul Aqidati Tahawiyah 1/468. Ibnu Katsir berkata, penjelasan tentang telaga Rasulullah SAW, semoga Allah memudahkan kita meminum dari telaga tersebut pada hari kiamat, dan disebutkan dalam hadis-hadis yang telah dikenal dan diriwayatkan dari banyak jalur yang kuat. Meskipun ini tidak disukai oleh orang-orang ahli bidah yang berkeras kepala menolak dan mengingkari keberadaan telaga ini, jika inilah yang paling terancam untuk dihalangi, diusir dari telaga tersebut pada hari kiamat. Sebagaimana cepat salah seorang ulama salaf, dan siapa yang mendustakan, mengingkari suatu kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Kitab An-Nahaya Bil Itani Al-Malahim halaman 127. Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi berkata, semoga Allah membinasakan orang-orang yang mengingkari keberadaan telaga ini, dan alangkah pantasnya mereka ini untuk dihalangi dari mendatangi telaga tersebut pada hari ketika manusia mengalami dahaga yang sangat berat di hari kiamat. Kitab Syahrul Aqidati Tahawiyah halaman 239. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya berharap kelak mendapat kesempatan untuk menikmati indahnya telaga yang dijanjikan Allah tersebut. Jika sungai jernih di dunia saja sudah menyegarkan, bagaimana dengan telaga Kausar? Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.